Patah guys, stang pistonnya patah. Ya, halo rekan-rekan, kawan-kawan motor rider ya, dimanapun rekan-rekan berada, gimana kabarnya? Ya, bersua kembali ya bersama saya di channel Riding and Lifting. Ya, kali ini topiknya stang piston patah ya kawan-kawan. Ya, sebelumnya sebagai informasi, posisi saya ada di Kalimantan Timur ya, di kota Samarinda. Ya, ini saya posisi lagi nyebrang jembatan Mahakam Lama ya. Ya, jadi beberapa waktu lalu itu kota Samarinda hit by banjir lagi ya kawan-kawan. Sama persis ya momennya kayak tahun lalu 2019. Baru lebaran hari pertama, hari keduanya langsung diserang sama banjir ya kawan-kawannya. Jadi di mana-mana itu ya bisa dibilang hampir 95% lah ya, itu jalan-jalan utama di kota Samarinda itu terendam banjir ya, dan kedalamannya itu antara 10 cm sampai sepinggang orang dewasa ya kawan-kawan. Bahkan di titik-titik tertentu itu sampai orang dewasa itu bisa tenggelam ya. Jadi banyak juga nih rumah yang tergenang ya kawan-kawan ya. Nah, di lebaran nih hari kedua ya di 2020 barusan. Jadi ada satu motor ya, X-Max Yamaha, itu coba terus digunakan ya pada saat air itu udah mulai naik nih kawan-kawan ya. Jadi dengan asumsi motor gede tinggi, harapannya ya nggak apa-apa dong kalau nyebrang atau terobos saja banjirnya ya kawan-kawan. Tetapi apa yang terjadi, bapak ini tiba-tiba motornya itu ada suara ya, kemudian ada suara kayak bentak gitu, dan setelah itu udah mati ya. Maksudnya mati ini unitnya nggak running gitu, stop unitnya, kemudian kondisi masih on ya, on kontak, jadi kelistrikan masih nyala tapi motornya kok mati gitu kawan-kawan. Jadi nggak bisa gerak. Saya nggak tahu apakah setelah itu dicoba crank atau dinyalain, tapi feeling saya sih ya, pengendara ini, beliau ini pasti coba nyalain ya, tapi nggak terjadi apa-apa. Dan informasi teknisi Yamaha-nya, begitu mereka jemput udah mesinnya udah ngejam ya. Dan keterangan si bapaknya ini yang punya motor, tiba-tiba ada mati bilang, kemudian ada seperti suara nyentak, habis itu udah ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Dan akhirnya motornya dibawa sama mobil ya roda 4. Cuma kasihannya mobilnya ternyata mogok juga nih ya, yang diminta tolong. Dan ya sudah, mau nggak mau motornya itu digotong ya, digotong manual ya. Jadi yang gotong itu bergantian ngangkatin gitu, jalan habis itu taruh ngangkatin. Aduh, lumayan ya kawan-kawan, lumayan jauh lah dari bengkel ke titik motor mogok ini ya kawan-kawan ya. Kemudian motornya dibawa ke bengkel, kemudian ya seperti biasa ya prosedur untuk motor yang kelelep itu baterainya langsung dilepas ya,
kemudian ya di plasing ya, oli buang ya, coolant buang, kemudian ya oli gardan juga dibuang ya, karena udah kemasukan air semua. Kemudian dibongkar ya, dibongkar di bengkel dan terlihat jelas ya kawan-kawan. Jadi stang piston itu komponen yang memegang piston ya di dalam silinder blok ya kawan-kawan ya. Stangnya itu udah terlihat putus ya, tapi istilahnya si teknisi waktu itu patah lah ya. Jadi penyebabnya itu disimpulkan itu karena water hammer ya kawan-kawan ya. Jadi air sempat masuk melalui filter udara masuk ke ruangan bakar, dan ya sifat H2O atau H2 atau air ya, tolong koreksi kalau saya salah. Jadi air ini kan tidak bisa dikompresi ya kawan-kawan ya, ngelawan dia kalau dikompresi ya. Jadi itu menyebabkan water hammer dan mengakibatkan stang piston X-Max ini patah ya kawan-kawan ya. Ngeri juga sih ya lihatnya. Iya, nggak respon. Dikira baterai habis. Ganti baterai masih. Sekalinya kabel di bawah sini. Ya, ini bloknya ya kawan-kawan, blok engine. Jadi memang disarankan itu X-Max ya, X-Max. Kalau kira-kira airnya sudah mendekati area filter udara atau saringan udara, mending kita ngindar aja lah ya dari banjir. Atau kalau memang terpaksa ya mesinnya kita matikan, kemudian kita dorong manual saja nih kawan-kawan ya, kalau memang terpaksa. Dan ya konsekuensinya itu kalau sampai tenggelam semotor-motornya ya sampai speedometer nanti ya, tergenang air ya kawan-kawan. Tangki bensin ya masukkan air pastinya, oli mesin juga kemasuk air, busi dan kopnya apalagi ya. Kemudian filter udara, CPT, knalpot udah kelep semua ya kawan-kawan. Jadi ya jangan dinyalain ya kan kalau mengalami hal seperti ini ya. Kemudian ya standar, pasang standar dan dibiarin aja dulu ya sampai berkurang ya kandungan airnya di motor, dan segera dibawa aja ke ini ya kawan-kawan, ke dealer ya atau bengkel terdekat, pakai ya mobil pengangkut lah ya, atau didorong manual kalau memang dekat ya. Yang pasti jangan dinyalain kawan-kawan ya, jangan di on, jangan di crank atau dinyalain itu, karena memang resikonya seperti ini nih kawan-kawan ya. Jadi sedikit kemasuk air dan air itu masuk ke ruang bakar ya, kemudian terjadilah water hammer ya kawan-kawan. Kira-kira gitulah ya. Kalau misalnya kurang pas analisanya ya mohon dikoreksi ya, silahkan kasih masukan di komen nih kawan-kawan ya. Sebagai rider, sebagai pengguna motor sih harapannya ini tidak terjadi ke saya pribadi, dan informasi ini saya sharing ke kawan-kawan dan bisa melakukan antisipasi ya kawan-kawan. Jadi agar kendaraan kawan-kawan juga terhindar mengalami hal yang sama nih ya. Stang
pistonnya bisa sampai patah gini ya kawan-kawan. Dan itu saya coba tanya-tanya nih, kira-kira berapa sih biayanya ya komponen atau spare part untuk pergantian stang piston yang patah. Dan kalau logikanya kalau patah di dalam kan sempat ada putaran sisa ya pastinya akan menggores ya, merusak komponen-komponen yang lain ya kawan-kawan ya di dalam silinder blok tersebut ya. Itu informasinya kurang lebih 7 jutaan ya kawan-kawan. Itu di luar ini ya biaya jasa bongkar pasangnya ya kawan-kawan, belum lagi biaya kirim komponennya. Karena kan komponen ini kan kalau di Yamaha sebenarnya mesin itu kan masih masuk garansi ya kawan-kawan ya, garansi 36 km ya, 36.000 atau garansi 3 tahunan lah ya. Dan gen-gen tertentu itu garansinya bisa sampai 50.000 kalau Yamaha, apalagi X-Max. Jadi ya spare partnya bukan spare part yang standby ya. Kalau yang selalu standby kan part-part servis biasanya kayak filter kayak gitu-gitulah ya, yang pas moving biasanya itu ada surveinya apa saja yang perlu tersedia nih setiap saat di dealer. Kalau komponen-komponen besar seperti ini kita butuh waktu lagi nih kawan-kawan, karena dealer akan order dulu ya. Kira-kira gitulah ya. Jadi waspada saja ya kan, antisipasi dan teknisnya kalau bisa menghindar lah ya dari banjir lah ya kawan-kawan, atau genangan air yang kira-kira bisa masuk ke area mesin kita ya, filter ya. Apalagi nyampe tangki bensin ya kawan-kawan, kalau sampai masuk ke sana udah lumayan tinggi itu ya. Ya, jadi kesimpulannya tolong dan ayo kita bawa ke tempat kering lah ya kalau sampai atau sempat terendam air. Tetapi sekali lagi kalau bisa kita hindari lah ya genangan air yang tinggi yang memungkinkan kira-kira bisa masuk ke mesin kita ya. Dan kalaupun sampai ke masuk air, kira-kira nih ya, kalau misalnya kita terpaksa nih karena nggak ada pilihan ya, mending motornya kita matikan dan dorong manual ya kawan-kawan, biar aman ya. Mungkin itu dulu ya sharing kali ini ya. Terima kasih buat waktunya. Saya doakan kawan-kawan sehat dan sukses selalu. Terima kasih.